Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Norlani Hayati, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir serta batin. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri pada khususnya dan orang lain pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 semester 1 bab 2. Judulnya yaitu Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, siswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah mempelajari tentang peran lembaga penegakan hukum, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi peranan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan yang tepat. Tujuan yang ketiga yaitu setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, siswa diharapkan mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan tujuan terakhir dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, nantinya diharapkan semua siswa mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di slide. Di sana ada gambar tentang suasana persidangan, suasana di meja hijau. Di sini masyarakat selalu mendambakan kehidupan yang aman dan damai. Masyarakat berharap, terlebih-lebih para korban di meja hijau ini menginginkan agar keputusan yang dibuat oleh Dewan Hakim itu adalah keputusan yang benar-benar tidak berat sebelah, benar-benar tepat. Sehingga apabila kehidupan aman dan damai, maka tercapailah tata aturan kehidupan dalam masyarakat yang diinginkan masyarakat sebenarnya. Sekarang kita perhatikan slide yang selanjutnya. Apa kalian pernah melihat gambar seperti ini? Tentu gambar ini beberapa siswa merasa tidak asing. Ini adalah sebuah patung Themis sebagai simbol keadilan hukum yang telah berlangsung ribuan tahun. Patung Themis dikenal juga dengan istilah sosok Dewi Themis, artinya simbol keadilan hukum. Sosok Dewi Themis berasal dari Yunani. Dan seperti yang kita lihat di gambar, dia memegang timbangan. Ya, betul. Dia juga memegang pedang yang arah mata pedangnya ke arah bawah. Serta dia juga matanya dalam keadaan tertutup. Apa makna dari gambar sosok Dewi Themis tersebut?
Timbangan yang dipegang oleh Dewi Themis adalah dalam keadaan seimbang atau sejajar. Hal ini diharapkan. Hukum itu harusnya bertindak adil. Semua tuntutan, semua pembelaan diukur sesuai kadar hukum yang berlaku. Tidak ada unsur korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Kemudian, apa kalian tahu kenapa pedangnya mengarah ke bawah? Hal ini dikarenakan penggunaan hukum itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh semena-mena. Oleh karena itu, dia arahnya ke bawah. Tapi jika arahnya ke atas, itu bermakna bahwa hukum bisa membunuh manusia lain. Bukan itu yang diinginkan oleh hukum. Selanjutnya, kenapa mata Dewi Themis tertutup? Karena hukum tidak melihat subjek. Hukum bersifat objektif. Artinya, bersifat objektif, semua orang diperlakukan sama oleh hukum. Tidak memandang miskin atau kaya, tidak memandang status jabatan sosial. Nah, sekarang dari dua contoh gambar tadi, kita memasuki bab perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Pokok yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dinamika pelanggaran hukum. Sekarang kita masuk ke hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Bagaimana konsep sebenarnya? Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tapi kalau penegakan hukum adalah dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, yang mana penegakan hukum ini bisa dilakukan atau hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam artian di sini, kita sebagai masyarakat yang bukan sebagai penegak hukum tidak boleh namanya main hakim sendiri atau kita memberikan hukuman kepada pelaku pelanggar hukum. Sekarang slide selanjutnya. Perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting. Kenapa? Dikarenakan dalam mewujudkan hukum yang penuh dengan kedamaian dan keadilan, perlu kita tahu 3 hal. Yang pertama, yaitu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, yaitu tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Kita bahas satu-satu. Tegaknya supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah bahwa hukum memiliki kekuasaan mutlak, absolut, dalam mengatur pergaulan masyarakat. Dia tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan hukum utama dan yang paling prioritas adalah
mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara ketika dapat menikmati haknya, setiap warga negara ketika dapat melaksanakan kewajibannya, maka inilah yang dimaksud dengan wujud keadilan sejati. Sekarang yang ketiga, kenapa perlindungan dan penegakan hukum itu penting? Alasannya adalah untuk mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Kehidupan yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian itu bisa terwujud apabila seseorang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Seperti yang kita pelajari pada pokok bahasan sebelumnya, bahwa dilindungi secara hak pribadi, dilindungi hak ekonomi, hak politiknya, hak sosial budayanya. Ketika dia merasa dilindungi dalam setiap hak, maka itu dikatakan bahwa kehidupan yang damai sudah tercipta. Berikutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Di sana ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor hukum. Apa yang dimaksud dengan faktor hukumnya di sini? Hal ini menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh negara itu sendiri, bukan dibatasi oleh perseorangan ataupun malah bukan dibuat oleh sekelompok orang, tapi dibatasi oleh hukumnya. Sekarang yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penegak hukum. Hal ini menggambarkan bahwa pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum itu siapa saja. Itu termasuk faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Misalnya, faktor penegak hukum di sini ada mungkin kepolisian, hakim, advokat, dan lain sebagainya. Sekarang yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas. Hal ini sangat mendukung penegak hukum. Misalnya dalam hal menerapkan sanksi. Ada penjara merupakan sarana atau fasilitas dalam penerapan sanksi. Kemudian faktor yang keempat, yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Jadi bisa saja berbeda lingkungan masyarakatnya, berbeda juga faktor penegakan hukumnya. Oke, sekarang yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Faktor ini adalah hukum sebagai hasil karya, hasil cipta, hasil rasa pada manusia di dalam pergaulan sehari-harinya. Sehingga dengan beberapa faktor karya, cipta, dan rasa ini menciptakan sebuah kebudayaan yang dibuat dalam bentuk aturan-aturan hukum. Baik, sekarang kita memasuki ke pokok yang kedua. Kalau yang pertama tadi hakikat perlindungan dan penegakan hukum, yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
Yang pertama yaitu peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa saja peran kepolisian? Perannya di sini secara umum ada 3. Yang pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sini polisi berperan memberi pengayoman, menerima laporan, memberi rasa aman terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, perannya adalah menegakkan hukum. Jika pihak kepolisian mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya lah dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut. Bukan malah membiarkan dia berkeliaran di masyarakat sehingga melahirkan rasa keresahan yang menimbulkan rasa tidak aman atau tidak damai dalam sebuah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peran polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya saja dalam hal membuat surat izin mengemudi, dalam membantu mencari barang yang hilang, atau membantu pencarian orang hilang. Polisi harus bersedia memberikan layanan tersebut kepada masyarakat yang membuat laporan. Setelah kepolisian, sekarang kita ke apa saja peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa supremasi hukum, keputusan hukum adalah absolut atau tetap. Tidak boleh berubah-ubah berdasarkan status sosial, tidak boleh berubah berdasarkan status ekonomi atau status lainnya. Kemudian yang kedua, peran jaksa adalah memberikan perlindungan kepentingan umum. Yang ketiga, jaksa berperan menegakkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, peran jaksa adalah melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah yang pertama tadi kepolisian, penegak hukum itu, kemudian kejaksaan, dan sekarang yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perannya di sini ada 2. Yang pertama, bahwa lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia itu dibagi atas 2. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, dan yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Peran hakim yang kedua yaitu hakim itu adalah sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili pihak pelaku pelanggar hukum agar pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Penegak hukum tadi yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, dan yang ketiga ada hakim. Sekarang yang keempat, yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Kalian pasti tahu advokat itu apa? Betul, advokat itu adalah pengacara. Dia menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada setiap orang
yang membutuhkan jasanya. Hanya di sini yang perlu kita jadikan acuan, prinsip, atau hal yang tidak boleh kita lakukan adalah seorang advokat tidak boleh silau dengan uang. Karena kadang pihak korban atau pihak yang membutuhkan jasa advokat itu akan berani memberi berapa saja yang diperlukan oleh si advokat, asal saja pihak korban atau pihak yang membutuhkan jasanya bisa memenangkan kasus tersebut. Seharusnya di sini secara teori maupun secara praktek advokat bekerja harus menegakkan supremasi hukum. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang apapun yang diputuskan oleh advokat. Seperti itu. Sekarang yang kelima. Kita ulang lagi. Yang pertama, penegak hukum adalah polisi, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan yang terakhir yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan KPK. Peran komisi ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu, yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, kita ke pokok yang terakhir, di mana pada pokok yang terakhir ini yang kita bahas lebih luas, karena ini bersangkut paut dengan bagaimana siswa bisa menyikapi kasus-kasus yang nantinya terjadi di masyarakat, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Penyebab pelanggaran hukum ada beberapa hal. Yang pertama, pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini berarti pelaku menganggap remeh sesuatu, sehingga ketika dia melakukan pelanggaran, dia merasa itu bukan sebuah pelanggaran. Tapi si korban merasa dirugikan oleh si pelaku. Dan yang kedua yaitu hukum yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan hukum itu bisa dilanggar karena tidak update, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang slide ini Ibu akan memberikan contoh masing-masing satu pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan, mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga, sampai lingkungan yang paling besar, yaitu lingkungan bangsa dan negara. Lingkungan keluarga, contoh pelanggaran hukum yang terjadi adalah ketika seorang anak menonton tayangan yang tidak sesuai umurnya. Maka sering kita lihat kadang di beberapa film itu ada simbol di sudut kanan atau sudut kiri dari film tersebut. Bisa ada simbol 13+, bisa ada simbol 17+, atau bisa ada simbol dewasa. Itu menunjukkan bahwa film-film tersebut dikhususkan untuk umur-umur yang tertulis di sudut kanan atau atas dari film tersebut. Meluas sedikit di lingkungan sekolah. Contohnya adalah tidak mengikuti upacara atau dia tidak menggunakan atribut sekolah. Nah, ini termasuk pelanggaran hukum. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu tidak berpartisipasi atau dia menghindar dari tugas piket ronda malam. Dan yang terakhir di lingkungan bangsa dan negara. Di sini misalnya seorang warga negara yang melakukan tindak korupsi atau
dia menyalahgunakan uang negara hanya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja. Sekarang kita ke macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dalam kehidupan di Indonesia, kita memiliki 4 norma yang berlaku. Norma yang pertama yaitu norma agama, yang pengertiannya adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi tentang perintah, larangan, atau anjuran. Ini biasanya terdapat dalam masing-masing kitab di masing-masing agama yang kita yakini. Contoh, misalnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, dilarang untuk berjudi, atau dianjurkan untuk melakukan gerakan amal soleh setiap hari Jumat misalnya. Adapun sanksi dari norma agama ini adalah dia tidak langsung diterima manusia pada saat itu, tetapi dia diterima di masa akhirat, atau dia sanksinya berupa dosa. Kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Pengertiannya adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruknya sebuah perbuatan. Contoh, berlaku jujur, bertindak adil, atau menghargai orang lain. Apa sanksi dari norma kesusilaan ini? Sanksinya bersifat tidak tegas, karena hanya diri kita sendiri yang merasakan. Hanya kita merasa setelah kita melakukan itu, merasa bersalah pada diri sendiri. Setelah kita berbohong, kita merasa menyesal. Atau setelah kita bersikap tidak adil dengan orang, kita merasa malu. Ini sanksi dari norma kesusilaan. Sekarang yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma ini bersumber dari masyarakat. Pengertiannya yaitu peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat yang dianggap sebagai tuntunan pergaulan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, tidak meludah di sembarang tempat, kemudian mengucapkan salam saat memasuki rumah seseorang, atau menyapa teman di saat bertemu di jalan. Ini juga sanksinya tidak jelas atau tidak tegas. Sanksinya hanya diberikan oleh masyarakat. Sanksi yang paling rendah atau yang paling kecil yaitu berupa celaan, cemoohan, dan sanksi yang paling tinggi yaitu dikucilkan dari kampung tersebut. Artinya dia diusir karena masyarakat tersebut tidak mau menerima dia ada di lingkungan situ lagi. Sedangkan norma yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang sanksinya paling tegas, karena dari pengertiannya bermakna bahwa norma adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga pemerintah atau politik kepada suatu masyarakat. Contoh misalnya tertib berkendaraan dalam lalu lintas. Kita diwajibkan memakai helm. Kita dipaksa untuk memakai helm. Kemudian dilarang mencuri, dilarang merampok. Sanksinya tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Di sini berarti
sanksinya bisa berupa penjara, kurungan, denda, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa sanksi norma hukum itu bersifat tegas dan nyata? Karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Dan ini ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHP atau KUHAP. Dari beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Indonesia, tempat kita tinggal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara hukum. Dia bukan negara agama. Kenapa dikatakan negara hukum? Karena persoalan di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, kadang ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Dalam artian, antara kedua belah pihak, antara pihak korban dan pihak pelaku merasa bahwa ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Ini bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan jalan musyawarah. Betul. Dengan jalan diskusi bisa kita menyelesaikan sebuah masalah. Baik. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kalau tadi kita mempelajari pelanggaran hukumnya, sekarang bagaimana kalian atau ibu sendiri bisa mempraktekkan partisipasi kita, peran ikut serta kita dalam menciptakan perlindungan dan penegakan hukum dalam rangka menjamin keadilan dan kedamaian. Misalnya di lingkungan keluarga, kita mentaati perintah orang tua, kemudian menerima hukuman apabila kita melakukan kesalahan. Kemudian di sekolah, partisipasi kita adalah membantu teman yang sedang kesusahan. Misalnya, teman dilanda bencana banjir atau kebakaran. Partisipasi kita adalah kita memberikan sumbangan baik itu material maupun moral. Kemudian melindungi teman dari tindakan bullying. Ini yang sering terjadi di masa sekarang ini. Bullying bisa mengakibatkan psikologis anak terganggu. Sehingga kita sebagai teman yang baik harusnya menghindari terjadinya bullying ini. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum tetapi di lingkungan masyarakat. Apa partisipasi kita? Contohnya, kita menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Ini yang tadi Ibu maksud bahwa ketika kita menemukan pelaku pelanggar hukum, kita tidak boleh main hakim sendiri. Apa itu main hakim sendiri? Yaitu kita menghukum beramai-ramai, mengeroyok si pelaku dengan cara melakukan penamparan, melakukan pemukulan secara beramai-ramai. Padahal yang seharusnya adalah kita tangkap orang tersebut, kemudian kita serahkan ke pihak yang berwajib. Yang tadi salah satunya peran penegak hukum, yaitu kita serahkan ke kepolisian setempat. Kemudian partisipasi yang kedua di masyarakat, contohnya mengaktifkan
pos ronda malam atau yang disebut dengan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Kemudian yang lebih luas lagi yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Apa partisipasi kita? Yang gampang kita penuhi, yang gampang kita laksanakan adalah yaitu melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sering biasanya anak SMA ketika rambu-rambu lalu lintas di traffic light ada merah, kuning, hijau. Kadang penggunaannya salah. Merah itu berhenti, tapi kadang karena dia ingin merasa bahwa dia hebat, dia menerobos lampu merah dengan cara memacu sepeda motornya supaya pada saat lampu merah dia jalan. Nah, ini contoh yang tidak benar. Kemudian contoh di lingkungan bangsa dan negara yaitu kita memiliki kartu tanda penduduk atau memiliki KTP pada usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu betul, pada usia 17 tahun seseorang sudah wajib memiliki KTP. Dan sekarang pada waktu sekarang ini ada yang istilahnya pada saat dia baru lahir dia sudah memiliki KTP, hanya saja beda nama. Yaitu sekarang KIA, ya, kartu KIA. Kartu KIA bisa dimiliki dari anak berusia sejak dia lahir sampai sebelum usia 17 tahun. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang bab perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat kelas 12 semester 1. Dengan berakhirnya pembelajaran kita di bab 2 ini, maka berakhir pula kompetensi dasar yang ada di semester 1. Kita akan bertemu kembali di bab berikutnya di semester 2. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.